semuanya, selamat datang di podcast KWR Kezia, Wanda, Cita. Jadi hari ini kita tuh mau bahas salah satu kasus terkait HAM yang viral banget nih guys pada masanya, yaitu kasus Baik Nuril. ini tuh salah satu kasus yang bikin kita sadar kalau hukum itu nggak dilihat dari pasalnya aja, tapi juga dilihat dari situasi dan kondisinya. dan jujur ya Cit, Wan, pertama kali aku baca kasus ini, itu tuh bikin salah paham banget tau. Sama banget, aku tuh dulu ngiranya Baik Nuril ini yang nyebarin aneh-aneh gitu. Padahal ternyata enggak ya guys. Ternyata pas tahu ceritanya itu tuh malah bikin emosi campur sedih loh. Oke, jadi gimana nih Racita? Boleh diceritain nggak ke penonton gimana? Boleh banget. Jadi gini, Baik Nuril itu adalah guru honorer di salah satu sekolah yang ada di Lombok. Jadi pada tahun 2012 dia tuh kayak sering ditelepon gitu ya sama capsek dia itu. Tapi capseknya tuh nelpon bukan soal kerjaan gitu loh ya, kayak lebih ke bahas hal-hal yang mengarah ke seksual gitu. Itu udah masuk pelecehan verbal sih menurut aku. Bener banget, apalagi kan dia posisinya bawahan, pasti ada rasa tertekan juga gak sih? Nah, karena dia ngerasa risih dan agak gimana juga, jadi pada tahun 2014, sekitar 2 tahun kemudian, dia tuh mulai ngerekam isi percakapan dia sama capseknya itu. Oh, honestly itu masuk akal banget ya. Lagian korban kan juga susah dipercaya kalau gak ada bukti. Nah itu, giliran dia ada bukti malah kena juga, sedih banget. Sedih banget ya teman-teman ya. Nah, Kezia, yang jadi bikin masalahnya itu rekamannya akhirnya tersebar dan malah menjadi viral. Nah, yang bikin aku kaget lagi, ternyata bukan Baik Nuril loh yang nyebarin rekamannya. Nah itu dia, aku juga sempat mikir kayak, loh kok jadi dia yang diproses? Tapi akhirnya kepala sekolah itu malah melaporkan Baik Nuril ke polisi pada tahun 2015. Pakai UU ITE lagi kan? Iya, pasal 27 ayat 1. Nah, ini nih ya teman-teman yang bikin kasusnya jadi kontroversial karena fokusnya jadi ke rekaman bukan jadi ke pelecehannya. Jadi kesannya kayak korban di sini yang salah. Iya, bener. Bener banget. Jadi Baik Nuril ini ternyata sempat dinyatakan tidak bersalah di tingkat pengadilan negeri. Nah, aku pas baca itu langsung kayak syukurlah gitu. Tunggu dulu Kezia. Kok kan tahu kalau di hukum itu suka ada episode tambahannya. Yes, Negara kita emang suka ngasih plot twist ya teman-teman. Selanjutnya di tingkat Mahkamah Agung, putusannya dibatalkan dan Baik Nuril malah dinyatakan bersalah nih. Hukumannya akhirnya 6 bulan di penjara dan denda 500 juta kan? Bener 500 banget. juta. Tapi ya hal yang paling dahsyat dari kasus ini ya reaksi masyarakat kita sendiri. Iya bener banget karena banyak orang yang malah mendukung Baik Nuril. Iya, karena orang-orang ngelihat kasus ini tuh sebagai kasus kriminalisasi korban Jujur itu masuk akal banget sih. Kalau korban pelecehan malah dihukum, pasti orang bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, ini yang nunjukin kalau perlindungan terhadap perempuan pada saat itu masih lemah banget. Iya, padahal kan harusnya korban itu ngerasa aman kan buat bicara, bukannya malah takut dilaporin balik. Nah, kalau dikaitkan dengan HAM, menurut kalian hak apa sih yang paling kena? Menurut aku sih ya, hak atas rasa aman sih. Sama hak atas perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara. Iya, betul banget. Dan ini juga nyambung sama UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Karena seharusnya negara itu melindungi korban, bukan bikin korban malah terpojok. Nah itu tuh tertera jelas banget loh ya di konstitusi negara kita, yaitu di pasal 28A dan 28B ayat 2. Iya, yang soal hak hidup aman dan hak atas perlindungan dari kekerasan. Kelihatan banget sih rasa aman Baik Nuril itu jelas terganggu. Dan kasus ini tuh banyak disorot publik karena dianggap gak adil. Iya, karena secara prinsip korban kekerasan itu seharusnya dilindungi. Bener banget, bukan malah dihukum balik. Itu sih yang banyak bikin orang geram. Nah, kalau dari perspektif Islam juga, kasus ini jelas bertentangan sama nilai-nilai keadilan. Iya, karena Islam tuh sangat amat menghargai martabat manusia. Dan kita semua pasti tahu pelecehan itu jelas merendahkan kehormatan orang lain. Jadi, dari sisi agama juga, korban seharusnya dilindungi dan juga dihormati. Untungnya pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo memberikan amnesti nih kepada Baik Nuril. Amnesti itu apa sih, Kes? Amnesti itu kayak pengampunan hukum yang diberikan oleh presiden kepada korban gitu lah. Nah, jadi karena itu dia terbebas dari hukuman itu. Tapi proses yang dia lalui tetap berat banget bener gak sih? banget. Bayangin aja kalian jadi dia, udah jadi korban, melalui proses hukum bertahun-tahun. Capek mental banget gak sih? Menurut kita, pelajaran terbesar dari kasus ini yaitu perlindungan korban perempuan. Iya, supaya korban gak takut buat speak up,
Dan juga supaya hukum nggak tajam ke bawah doang, tapi juga adil dan ngelihat keadaan. Kasus ini juga bikin banyak orang sadar betapa pentingnya aturan yang lebih berpihak kepada korban, termasuk lahirnya UU TPKS. Nah, semoga kedepannya hukum di Indonesia nggak cuma fokus menghukum, tapi juga benar-benar melindungi korban dan menciptakan rasa keadilan nih teman-teman. Bener banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast dari kami pada kesempatan kali ini. Oke, semoga banyak manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga setelah bahas ini kita lebih sadar HAM itu lebih dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bye-bye. Thank you guys. Kami dari KWR, Kezia, Wanda, Racita. pamit undur diri. Bye-bye.